pemirsa, terutama para pemerhati nilai-nilai Pancasila seantero wilayah Nusantara. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Fadilah, mahasiswa dari Institut Tiami Kampus Kota Bekasi. Kali ini saya sedang berada di kediaman saudara saya yang berada di Cibuntu. Saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya persepsi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kegiatan perbincangan tentang nilai-nilai Pancasila ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas mata kuliah pendidikan Pancasila di Institut Tiami Kampus Kota Bekasi pada semester ganjil tahun 2020-2021 dengan dosen Bapak Haji Hapsul Nur Hadi MA. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Aryadi Saputro. Beliau adalah saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fadilah, mahasiswa Institut Tiami Kampus Kota Bekasi yang sedang melakukan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila guna mewawancari masyarakat secara umum tentang persepsinya terhadap Pancasila. Mohon bantuannya untuk berkenan membantu jawaban yang saya berikan semampunya saja ya Pak. Iya, boleh. Mohon izin juga dalam wawancara ini akan saya rekam baik suara maupun video guna membantu saya menuliskan laporan hasil wawancara ini. Iya, boleh. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryadi Saputro. Nama panggilan saya sehari-hari Ari. Alamat saya di Cibuntu. Pekerjaan saya karyawan swasta. Status saya single. Agama saya Islam. Baik, untuk tanggal pelaksanaan wawancara tanggal 29 Oktober ya, 2020. Untuk gambaran suasananya aman ya Pak? Aman. Lanjut. Setelah memberikan informasi mengenai data Bapak, lanjut ke pertanyaan saya ya. Oke. Baik. Pertanyaan pertama nih. Pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila? Pernah. Kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila itu? Kalau nggak salah sih pas saat saya duduk di bangku SD sudah diajarkan Pancasila. Sudah ya, pasti. Iya, Sudah ya. Pasti. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut pengetahuan Anda, apa sebenarnya pengertian secara umum dari Pancasila itu? Menurut saya sih sebagai dasar negara Indonesia. Ataupun ideologi suatu bangsa ya? Iya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda menyebutkan sila-sila dalam Pancasila? Bisa. Mohon sebutkan satu persatu secara berurutan ya. 1. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Sungguh lancar ya. Lancar. Alhamdulillah. Masih hafal lah. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut pengetahuan Anda, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila itu? Ya, tentu saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada 5. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang bermusyawarah, dan yang terakhir itu kayaknya adalah keadilan sosial. Jadi 5 itu saling melengkapi ya Pak? Lengkap sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut perkiraan Anda, apakah ada kalangan masyarakat di sekitar Anda, maksudnya yang sering bertemu ataupun berhubungan dengan Anda, yang kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila? Menurut perkiraan saya mungkin masih ada sih. Contohnya bisa disebutkan? Namun mereka tidak menyadari bahwa yang dilakukan adalah kurangnya nilai-nilai dalam penerapan Pancasila. Contohnya banyak orang yang belum bersikap adil, tidak ingin bermusyawarah, namun suaranya ingin didengar seperti kalangan pemerintah. Banyak ya. Banyak.
seperti yang kemarin tuh tentang Omnibus Law. Omnibus Law. Tidak adanya musyawarah dengan rakyat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan memahami serta mengamalkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu? Menurut saya tentu sih sangat penting karena Alasannya? karena dengan kita memahami nilai-nilai Pancasila, kemudian diamalkan ke setiap orang, maka dengan cara ini kita dapat menjaga nilai-nilai leluhur Pancasila. Jadi tidak akan memudar ya, terus diamalkan. Tidak terus diamalkan. Baik, terima kasih. Menurut pengamatan Anda, bagaimana kondisi penerapan atau pengamalan nilai-nilai leluhur Pancasila oleh masyarakat di sekitar Anda pada akhir-akhir ini? Pengamatan saya baru-baru ini sih sepertinya malah semakin memudar. Bisa diceritakan? Karena banyak orang yang hanya tahu Pancasila tapi tidak memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak bisa mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Jadi cuma tahu Pancasila aja ya, Pak? Tapi nilai-nilainya nggak tahu, sehingga tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda menyebutkan beberapa contoh kejadian yang terjadi di sekitar Anda yang pernah Anda lihat atau rasakan sendiri yang menunjukkan bahwa terjadinya peristiwa itu adalah karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat itu? Contoh yang pernah saya lihat dalam kurangnya pemahaman nilai Pancasila sih, itu masih banyak orang yang bersikap kurang adil dan mengambil hak orang lain. Jadi contohnya seperti BLT lah ya. BLT Belum sampai ke rakyat secara merata. Belum sampai, tidak adil. Masih banyak yang sudah berpendapat, banyak punya pendapatan malah dapat BLT ya, sedangkan yang nganggur malah tidak dapat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, bagaimana caranya agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Ya, mungkin menurut saya dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri sih, dalam menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi diterapin ya nilai-nilainya, sehingga jadi kebiasaan. Di keluarga juga harus. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Apa saja langkah-langkah yang Anda sarankan agar warga bangsa Indonesia ini dapat hidup rukun, damai, sehingga rakyat dapat lebih terjamin dalam berusaha dan berkarya menuju terwujudnya masyarakat dan negara yang adil dan makmur dan sejahtera? Ya, mungkin langkah pertama kita harus memahami, kemudian mengamalkan pada setiap warga agar diterapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Agar menjadi lebih makmur, adil dan sejahtera ya. Baik. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Telah berkenan meluangkan waktunya dan menjawab beberapa pertanyaan di wawancara ini. Ya. Pertanyaan tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda? Gambaran suasananya Ya. Aman sih, kondusif, dan pastinya bersikap toleransi sesama umat beragama. Saling menghargai ya. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, agama apa saja yang dianut oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah mereka rajin atau taat beribadah menurut agamanya? Mungkin di sini hanya ada dua yang dianut, Islam dan Kristen. Namun lebih dominan Islam. Sejauh ini yang saya lihat mereka rajin dan taat gitu. Ya, yang Islam sering ke masjid. Sering ke masjid kalau ada suara ajan. Iya. Yang Kristen setiap minggu mungkin beribadah ke gereja. Iya.
Pertanyaan selanjutnya, di lingkungan Anda, apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda? Apa saja contohnya? Ya, saling menghormati satu sama lain. Contohnya, ketika momen sholat Id, warga non-muslim mempersilahkan lahannya digunakan sholat Id. Buat lahannya gitu, buat sholatnya gitu. Oh, jadi intoleransi lah ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah di lingkungan Anda pernah terjadi pemaksaan suatu agama kepada orang lain? Sejauh ini sih tidak ada. Oh, tidak ada ya. Meskipun ada itu sungguh kelewatan. Pasti Dipaksain. dipaksa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan? Sejauh ini sih tidak ada. Kalaupun ada pasti sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan diadili gitu. Diadili sesuai hukum. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, agama, warna kulit, kepercayaan, kedudukan sosial? Tidak ada sih. Di sini perlakuan kepada setiap warganya sama, tidak dibedakan berdasarkan ras, keturunan, sama agama gitu. Jadi nggak perbedaan ya, sama rata semua. Sama rata semua. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan tentang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa saja contoh kegiatan dari masyarakat lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Yang saya tahu sih contohnya kegiatan 17 Agustus, di mana masyarakat bergotong royong mengadakan kegiatan ini untuk memperingati jasa-jasa pahlawan dan rasa bangga menjadi rakyat Indonesia. Itu sudah pasti ya? Pasti itu pasti. Tradisi dari dulu. Untuk memperingati jasa-jasa pahlawan dan bangga juga menjadi wajib sih, seharusnya wajib. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja contoh sikap dan kegiatan dari masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Contohnya seperti bergotong royong di lingkungan ini sih tanpa membeda-bedakan satu sama lain dengan tujuan menjaga lingkungan ini gitu. Menjaga lingkungan bersama ya. Tujuannya kan satu, tapi tidak membeda-bedakan yang lainnya. Sama dengan arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan tentang sila keempat nih Pak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja contoh kegiatan musyawarah warga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Kalau di desa saya sih contohnya sih kegiatan seperti perbaikan jalan. Karena kan jalan untuk kepentingan bersama, sehingga dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan gitu. Oh gitu ya. Jadi karena jalan kan inti lah dari bersama juga. Kalau jalan gak ada kan gimana mau lewat ya. Misal kalau jalan rusak gimana? Juga nyaman gitu. Nyaman juga ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan hidup boros? Apa contohnya? Tentu aja sih ada. Contohnya memakai barang-barang branded, nongkrong tiap hari di kafe gitu. Jadi boros ya? Iya.
Wah, habis semangat. sama nongkrong uangnya. Iya. Beli Saya juga pernah gitu, ya. pernah. Pasti melakukan. Pasti lah. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut, apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Apa contohnya? Masih ada sih, masih. Contohnya sih dalam pembersihan selokan setiap minggu yang dilakukan setiap warga gitu. Demi kenyamanan masing-masing juga ya, biar nggak mampet. Biar Ntar lingkungan bersih Ya. gitu. Ntar kalau hujan mulu kan bisa mengakibatkan banjir. Banjir. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan penutup nih Pak ya. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Saran saya sih adalah dengan cara diberi pemahaman tentang Pancasila sejak dini agar menjadi kebiasaan. Berarti sejak dini masih kecil harus dikasih pemahaman kecil. ya, agar jadi kebiasaan setiap hari. Baik, untuk pertanyaan terakhir, perlukah nilai-nilai Pancasila itu di masyarakat kan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Perlu agar nilai-nilai Pancasila tidak memudar begitu saja gitu loh. Jadi tetap diajari. Ajarin. Setiap kurikulum sekolah pasti ada Pasti tentang harus Pancasila wajib, sehingga Pak. nggak memudar. Baik, demikian tadi perbincangan kita tentang nilai-nilai Pancasila bersama dengan Bapak Ari. Bapak Ari, terima kasih telah meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban dalam wawancara ini. Sekaligus berkenan saya untuk memohon izin bahwa hasil video ini akan saya tayangkan di channel YouTube saya. Boleh. Baiklah, sampai berjumpa pada tayang video berikutnya. Dari saya Muhammad Fadli Padilla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.